hari ini kita dalam rangka halal bihalal. Saya cerita sedikit tentang halal bihalal ini. Saya sampai sekarang belum tahu kapan awalnya halal bihalal itu di Indonesia. Saya belum dapat sejarahnya. Tapi yang jelas bahwa acara halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di negara Arab Saudi sini tidak ada acara halal bihalal. Jadi ini kreasi bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia. Halal bihalal, kalau secara letterlet itu artinya halal dengan halal, ya. Halal itu ada dua pengertiannya. Kalau dari segi hukum, halal itu artinya lawannya haram. Kalau yang haram itu tidak boleh, berdosa. Kalau yang halal itu boleh dan menyenangkan, ya. Berhubungan dengan orang lain yang bukan suami istri itu haram, tidak boleh. Kalau berhubungan suami istri boleh. Itu contohnya antara halal dan yang haram dalam segi fikih, dari segi hukum. Ada juga pengertian halal bukan dari segi pengertian hukum, dari segi pengertian bahasa biasa. Halal itu lawannya adalah uqdah, buhul. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani. Wahlul itu artinya lepaskan, uqdatan buhul min lisani, di lidahmu. Nabi Musa itu lidahnya terbuhul. Tadi kalau dia ngomong tuh ya terikat-ikat lah gitu, agak kurang jelas. Aziz gagap ya, kenal aziz gagap kan? Kalau dia ngomong itu Nabi Musa seperti itu ngomongnya, tidak yakin dia dengan kata-kata, tidak lancar kata-katanya. Makanya dia berdoa, wahlul uqdatan. Wahlul itu fi'il amar. Kalau yang masdarnya atau isimnya itu halal, ya. Lawannya adalah uqdah, terbuhul, terikat. Sama dengan tali itu, kalau terbuhul dia akan tidak, apa istilahnya, bukan bahlul ya. Kalau bahlul jadi halal itu artinya terurai, lepas. Kalau uqdah itu artinya terbuhul, ya. Kalau kita dengan musuh kita, dengan orang yang tidak kita senangi, itu kita terbuhul, ya kan? Tidak bebas, tidak lepas gitu. Melihat mukanya saja kita langsung menciut, tidak nyaman, ya kan? Masing-masing kita ini kan punya orang yang tidak kita senangi, betul tidak? Ada orang yang tidak kita senangi, begitu mendengar suaranya saja, belum melihat mukanya, hati kita tuh langsung terlingkar-lingkar, terbuhul-buhul, terikat-ikat, ya, tidak lepas rasanya. Tapi kalau dengan orang yang kita senangi, dengan orang yang dekat dengan kita itu rasanya plong sekali, lepas saja kita. Itulah yang dimaksudkan barangkali dalam cara halal bihalal. Sehingga kalau ada buhul-buhul, kalau ada ikatan-ikatan yang tidak, yang terjadi selama ini karena kata-kata, karena sikap, karena perbuatan, karena perlakuan dan lain-lainnya, itu ada yang menimbulkan buhul di hati kita, ikatan tidak enak di hati kita, supaya pada hari ini semua ikatan uqdah itu kita urai, kita lepaskan sama-sama. Sesuai? Baik. Yang tahu siapa? Kita sendiri, ya, kita sendiri. Oleh karena itu kita datangi orangnya, misalnya saya dengan Pak Jamal. Karena Pak Jamal kemarin kan saya kalahkan, lalu tumbul buhul di hatinya, ya. Saya tidak bertanggung jawab, karena yang menang itu sebenarnya Pak Daniel, ya, bukan saya. Menangnya itu telak 6-0 masalahnya. Kalau itu menimbulkan buhul, hari ini kita lepas, kita uraikan, kita bebaskan lah itu, ya. Itu hanya sebagai contoh saja Pak Jamal, ya. Jangan diingat-ingat.
Oh ya, Pak Syariat juga ada ya. Pak Syariat juga pasangan Pak Jamal. Itu barangkali pengertian dari halal bihalal. Jadi jangan diartikan secara fikih atau secara hukum, tapi secara pengertian bahasa biasa, yaitu mengurai hal-hal yang terikat, terbuhul. Mudah-mudahan dalam acara halal bihalal ini, seandainya masih ada ikatan kecil-kecil, itu kita lepaskan saja. Karena itu akan mengganggu perasaan kita, mengganggu kenyamanan kita, dan mengganggu semangat kita di dalam berkantor, dalam bekerja di kantor ini. Baik. Ada request kemarin dari Pak Yos. Pak Yos mana? Pak Yos tidak ada juga ya? Jangan-jangan sama-sama dengan Pak Sekretaris dia pergi berobat dua-duanya. Kalau begitu tidak jadi, karena orangnya tidak ada. Requestnya tidak jadi ya. Saya batalkan requestnya, saya ganti yang lain aja. Di dalam ceramah kali ini saya akan menyinggung tentang kelebihan dan keutamaan para Rasul Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Para rasul itu, kata Allah, kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian. Masing-masing rasul itu yang wajib kita percayai, kita imani, ada 25 orang yang namanya tersebut di dalam Al-Quran. 25 orang rasul yang namanya disebut di dalam Quran, itu wajib kita imani. Dari 25 orang itu masing-masing punya kelebihan masing-masing. Minhum man kallamallah. Di antara 25 orang rasul itu ada rasul yang langsung berdialog langsung dengan Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Siapa itu rasulnya? Banyak ya. Termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Makanya Nabi Musa itu diberi gelar dengan Kalimullah. Kalimullah itu artinya orang yang berbicara langsung dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah tinggikan sebagian mereka dari sebagian tingkatannya. Jadi Rasul Allah itu 25 orang Rasul itu tingkatannya berbeda-beda. Yang paling tinggi tingkatannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 orang itu yang disebut dengan ulul azmi ada 5 orang Rasul. Di pesantren kami menghafal syairnya itu biasanya kan ilmu di pesantren itu ada syair-syairnya, menghafal kaji itu dengan syair melalui syair. Jadi ulul azmi itu ada syairnya. Muhammadul Ibrahim Musa kalimuhu wa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lami. Nah, gitu ya, menghafalnya itu. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, hum ulul azmi fa'lami. Mereka itulah yang disebut dengan ulul azmi. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Jadi ulul azmi itu 5 rasul. Nabi Muhammad disebut di awal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad derajatnya yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Tandanya ketika mereka sholat berjamaah, para rasul itu yang jadi imam adalah Nabi Muhammad. Ya kan?
Pernah nak Nabi Muhammad salat bersama-sama dengan para rasul yang sudah meninggal itu? Pernah. Kapan? Ketika Isra dan sebelum Rasulullah naik ke langit, Rasulullah salat di Masjidil Aqsa bersama-sama dengan para rasul, dan para malaikat yang ada di langit turun semua ke Masjidil Aqsa. Siapa yang menjadi imamnya? Mereka para rasul sepakat menarik Nabi Muhammad ke depan menjadi imamnya. Itulah tandanya Nabi Muhammad itu adalah yang paling tinggi derajatnya di antara mereka. Ini ada di dalam salawat tarhim. Ada yang tahu salawat tarhim itu apa? Saya menyebutnya salawat Isra Mi'raj. Tapi umumnya orang menyebutnya salawat tarhim. Biasanya sebelum salat subuh itu ada salat tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik ya nashiral haqq ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu layla nilta ma nilta wal anamu niyam wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis samai wa antal imam. Pernah dengar salawat seperti itu? Hampir tiap subuh kalau di sini ya. Tahu maksudnya itu? Itulah dengan saya ceritakan. Ya man asra bikal muhaiminu laila. Wahai Rasulullah, salawat salam untuk wahai Rasulullah, Rasul yang diisra dan dimiratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam. Niltama nilta wan niyamu niyam wan anamu niyam. Engkau berangkat mencapai suatu tempat, sedangkan orang-orang yang lain pada tidur semuanya. Apa itu? Punya abah. Kita bersalawat, dia bersalawat juga rupanya. Nah, mau ketinggalan dia. Di off aja. Okay. Wa taqaddamta lis-shalat fa shalla kullu man fis sama wa taqaddamta lis-shalat. Engkau maju tampil untuk salat, fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Semua orang yang di langit, bukan orang ya, malaikat yang di langit, para rasul turun dan engkau menjadi imamnya. Ini tersebut di dalam beberapa hadis sahih. Makanya disusunlah salawat tarhim itu. Yang menyusunnya adalah seorang ulama dari Mesir, namanya Al-Bussari ya, Al-Bussari, Imam Mahmud Al-Bussari. Beliau pernah ke Indonesia pada tahun 58 dulu, dan pertama kali salawat tarhim itu direkam di Indonesia pada tahun 58 ketika beliau datang ke Indonesia itu. Ya, dan biasanya orang kita mengenalnya dengan salawat tarhim. Dan azannya itu mirip suara itu, mirip suara salawatnya itu. Itu azan Palembang dulunya. Ya, orang kampungnya Pak Jamal itu ya. Allahu Akbar. Miriplah dengan irama salawat tarhim itu. Itu sejarahnya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu adalah
yang paling tinggi derajatnya daripada seluruh rasul. Makanya Nabi Muhammad lah yang memimpin mereka salat. Mereka salat bersama-sama Rasulullah di belakang Rasulullah. Bukan cuma para rasul, para malaikat semuanya yang di langit turun ketika mau Mi'raj. Pernah dengar cerita ini? Pernah kan? Tapi sudah lupa. Itu masalahnya. Jadi kalau kita mendengar salawat tarhim itu subuh-subuh itu, ingatlah bahwa itu dia bercerita tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Itu salawat. Wahai Rasulullah, salawat dan salam untuk wahai Rasulullah, Rasul yang pernah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, Rasul yang memimpin salatnya para nabi, para rasul dan para malaikat. Nah, pada ceramah saya di Masjid Al-Mahkamah pada periode yang lalu, tanggal berapa saya lupa ini ya, saya pernah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, bahwa yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Berapa kali disebut dalam Al-Quran? 136 kali. Yang kedua Nabi Ibrahim 83 kali. Kenapa Nabi Musa paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran? Ternyata hikmahnya banyak. Sebagian saya sudah ceritakan ketika ceramah di Masjid Al-Mahkamah hari Rabu, saya ingat tanggal berapa. Ternyata Nabi Musa itu perjuangannya itu sangat berat dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena dia berjuang melawan Tuhan, melawan orang yang mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun itu bukan cuma mengaku sebagai raja. Ana rabbukumul a'la, saya inilah Tuhan kamu yang maha tinggi. Begitu proklamirnya Fir'aun. Saya bisa mematikan dan menghidupkan orang. Kalau saya suruh sungai Nil berhenti mengalir, dia akan berhenti mengalir. Makanya dekret presidennya, ya, kalau sekarangnya ya, dekret presiden namanya, instruksinya, semua bayi yang dilahirkan oleh perempuan Bani Israel, pancung langsung, waktu lahir itu langsung dibunuh, potong leher. Mana ada raja atau presiden yang seperti itu? Itu yang akan dilawan oleh Nabi Musa alaihissalam. Celakanya Nabi Musa itu dibesarkan oleh Fir'aun itu juga, gitu. Bayangkan, baru 1 hari habis melahirkan, kan ibu Nabi Musa ketakutan. Saya cerita kemarin, kan takut sekali karena instruksi ini sudah bergaung di seluruh Mesir. Siapa perempuan Bani Israel yang melahirkan, periksa. Laki-laki bunuh, perempuan biarkan, supaya mereka lemah, supaya Bani Israel itu tidak bisa melawan Kipti. Bukan Kiptia ya, Kiptia orang pegawai PTA, ini Kipti. Kipti itu adalah sukunya Fir'aun. Itu saya sudah ceritakan kemarin. Jadi akan dilawannya itu orang yang mengaku dewa. Itu yang harus dilawan oleh Nabi Musa. Sementara dia sendiri lidahnya keluh. Lidah Nabi Musa ini kan tak lurus, uqdah, ada uqdah di lidahnya. Makanya dia mohon kepada Allah, ya Allah, utuslah Harun, saudaraku Harun, sebagai penolongku. Harun diangkat jadi rasul karena permintaan Nabi Musa. Untuk siapa? Untuk apa? Untuk membantu dia sebagai juru bicara Nabi Musa. Ya kan? Saya sudah cerita kemarin tentang Nabi Musa melarikan diri setelah menempeleng, bukan Fir'aun, sukunya Fir'aun, ya. Langsung tempeleng, langsung mati di tempat.
Dia melarikan diri sampai ketemu dengan Nabi Syuaib dan seterusnya sampai menikah dengan istrinya, dengan anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Di Bukit Tursina, Wattini, Wazaituni, Waturisinina. Kalau dalam Al-Quran Turisin. Kalau dalam bahasa internasional Tursina. Bukan Tursina, Tursina bahasa Arabnya. Kalau bahasa internasionalnya Sinai. Di Bukit Sinai itu, di Tur Sinai itu, Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ceritakan kemarin. Dia diangkat menjadi rasul, diperintahkan untuk menghadap kepada Fir'aun, memanggil Fir'aun, mengajari Fir'aun supaya menjadi orang baik, kembali kepada manusia biasa, jangan menjadi Tuhan dia. Nabi Musa diberi 2 mukjizat. Mukjizat yang pertama tangannya, mukjizat yang kedua tongkatnya. Watmum yadaka ila janahaika takhruj bayda'a min ghairi su'. Kata Allah, masukkan tanganmu ke ketiakmu, nanti dia akan keluar bercahaya seperti cahaya matahari. Seandainya saya masukkan ke ketiak saya tangan saya, lalu saya keluarkan lalu bercahaya seperti matahari, kira-kira apa yang terjadi pada bapak dan ibu ini? Pasti kagum semua ya. Apa ini? Kalau kita sekarang dikeluarkan dari ketiak yang ada bukan cahayanya, baunya yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tongkat. Tongkat Nabi Musa itu cuman kayu biasa kelihatannya. Ketika sebelum itu tongkat itu sebenarnya dipakai oleh Nabi Musa untuk mengembala kambing. Karena maharnya Nabi Musa itu kan maharnya gembala kambing selama 8 tahun. Tapi akhirnya genap jadi 10 tahun. Tongkatnya itu kayu biasa. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Sinai itu, ke Tur Sinai itu, Nabi Musa bawa tongkatnya itu, apa itu? Ditanya oleh Allah, apa itu di tangan kananmu? Ini tongkat saya. Tongkat yang saya pakai gembala untuk mengambil daun kalau agak tinggi, saya ambil untuk makanan kambing-kambing itu. Kata Allah, lemparkan tongkatmu itu. Dilempar tongkatnya, langsung menjadi ular besar menghadap pada Nabi Musa. Iya kan? Seandainya kita bawa tongkat seperti itu lalu kita lempar jadi ular, apa yang kita buat? Lari. Nabi Musa pun lari. Nabi Musa pun lari, kaget. Kok jadi ular? Kaget. Kata Allah, jangan lari. Tidak ada seorang rasul pun yang takut. Rasulku tidak pernah ada yang takut. Itulah tongkatmu. Coba kamu pegang mulutnya. Dipegang mulutnya, memang pegang tongkatnya tadi, dipegangannya itu dia mulutnya itu. Kita ngeri juga ya seandainya langsung berubah seperti itu. Kan sebelumnya Nabi Musa tidak tahu. Kalau yang kedua dia udah tahu. Pertama itu karena belum tahu, Nabi Musa pun ingin lari. Ditegur oleh Allah, jangan lari, jangan takut. Kami akan kembalikan seperti semula. Pegang mulut ular itu, dipegang kembali kepada tongkat biasa lagi. Itu mukjizat yang kedua. Mukjizat ini bukan cuma tongkat itu bukan cuma untuk menjadi ular. Ada 2 peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah, wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asrata aina kad alima kullu nasin masrabahum. Ketika Nabi Musa minta air kehausan untuk kaum-kaumnya, Bani Israel lagi ada kegiatan kehabisan minuman, tidak ada air yang mau diminum. Para mengeluh, kami haus sekali wahai Nabi Musa, kami haus sekali, tidak ada air sama sekali. Ketika itu Allah katakan, pukul batu itu, ada batu besar di situ, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka dipukul oleh Musa tongkat ke batu itu, lalu belah
bukan belah, apa istilahnya? Ya membelah lah gitu ya. Belah, memancar 20 mata air dari semua sisi batu itu. Jadi akhirnya batu itu seperti pancuran. Kalau di Sumatera Barat namanya pancuran namanya. Nah, terus sini apa namanya? Ada di kampung saya, di desa saya itu namanya Masjid Pancuran 7. Pancuran 7. Pancuran 7 atau pancuran 7. Tempat orang berwudu itu ada 7 keliling. Nah, Nabi Musa itu bukan 7 pancuran, 20. Fantabazat minhu isnata asyarata aina. Memancarlah 20 mata air. Qad alima kullu unasin masrabu. Mereka langsung menyesuaikan 20 pancuran. Taruh mulutnya di pancuran masing-masing haus. Akhirnya hilang kehausan. Begitu mereka selesai minum haus, berhentilah air itu mengalir. Dan batu kembali seperti semula lagi. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh tentara Fir'aun. Kenapa? Karena para tukang sihir Fir'aun itu kalah oleh Nabi Musa. Kan semua tukang sihir di Mesir itu dikumpulkan untuk melawan Nabi Musa. Ilmunya sama. Tukang sihir itu juga bisa membuat ular juga. Banyak ular di lapangan itu. Kan ratusan tukang sihir datang. Kata mereka, apa yang kami dapat wahai Fir'aun kalau kami mengalahkan Musa? Kata Fir'aun, engkau akan menjadi orang-orang dekatku. Akan menjadi orang-orang istana. Oh, bersemangatlah para tukang sihir ini, ya. Ratusan datang. Kata mereka, wahai Musa, apa engkau yang memulai atau kami yang memulai? Kata Nabi Musa, silahkan dimulai. Dilepaskanlah tongkat. Ilmunya sama-sama tongkat rupanya, ya. Masing-masing tukang sihir mendapatkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. Banyak sekali, ratusan ular melayang di lapangan itu. Nabi Musa khawatir. Lah, ilmu saya kan ular juga. Apa enggak khawatir nanti masyarakat enggak bisa membedakan, ya? Ilmu saya dan ilmu mereka ini jadinya kan sama-sama sihir jadinya, satu jenis, ya. Sama-sama seperguruan jadi kayak gitu. Kata Allah, jangan khawatir. Jangan khawatir, lepaskan tongkatmu, lemparkan tongkatmu, jangan khawatir. Itu urusan saya. Lepaskan tongkatmu, niscaya tongkatmu itu akan menelan semua ular yang berkeliaran. Nabi Musa akhirnya tidak khawatir lagi. Lepas tongkatnya, akhirnya tongkat yang besar Nabi Musa ini rupanya ularnya lebih besar. Dimakannya semua ular yang ada di tukang sihir itu. Tukang sihir merasa ini ilmunya berbeda. Beda ilmunya ini. Akhirnya mereka amanna bima amana banu Israil. Ini bukan manusia biasa. Ini bukan tukang sihir. Ini betul-betul orang istimewa. Akhirnya mereka sujud dan beriman mengikuti Nabi Musa. Fir'aun ngamuk. Lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum. Akan saya potong tangan dan kaki kalian semuanya. Dikumpulkan tukang sihir. Saya akan potong semuanya tangan dan kakinya. Kata mereka, faqdi ma anta qadi. Silahkan kau lakukan apa yang kau mau. Kami sudah tahu bahwa kami ini keliru. Ilmu kami, sihir kami ini keliru. Yang benar itu adalah ilmu Nabi Musa. Akhirnya singkat cerita, dikumpulkanlah, dipersiapkanlah tempat untuk membantai ratusan tukang sihir yang sudah beriman kepada Nabi Musa itu. Nabi Musa bilang, kalau gitu kita lari. Melarikan diri bersama-sama kelompok orang mukmin. Jika cerita sampailah mereka di laut. Di belakang ada tentara Fir'aun, di depan ada laut, tidak ada perahu. Berteriaklah mereka semua, wahai Nabi Musa, apa yang kita mau lakukan ini? Tidak ada upaya lagi. Kata Nabi Musa, inna ma'i rabbi sayahdi. Bersamaku ada Tuhanku. Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada aku. Kita tunggu.
Sudah dekat sekali, sudah kelihatan tentara Firaun. Lalu Allah katakan, pukullah laut itu dengan tongkat. Nah, ini kedua kali Nabi Musa menggunakan mukjizat ini. Dipukullah laut, akhirnya laut itu membelah. Aneh kan? Memang aneh karena itu mukjizat ya. Terbelah, akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya menyeberang dengan aman. Begitu selesai orang terakhir dari kelompok Nabi Musa keluar dari laut, sedangkan Fir'aun dengan pasukannya sudah masuk di tengah-tengah laut, airnya yang beku itu menjadi seperti semula lagi. Khasiat tongkat hilang, air mengutuk. Disitulah Fir'aun matinya. Mati Fir'aun dalam keadaan tertelan lumpur. Sebenarnya Fir'aun itu mau beriman, mau mengatakan akan percaya juga kepada Nabi Musa. Dia sudah mau mulai kata-katanya itu. Oleh malaikat Jibril, dalam tafsir Jalalain dikatakannya, oleh malaikat Jibril tidak ikhlas Fir'aun itu beriman, yaitu diambillah lumpur laut, dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun. Akhirnya dia bisa ngomong apa-apa. Matilah Fir'aun dalam keadaan seorang Tuhan. Masa Tuhan bisa mati, ya? Itu yang kedua kali Nabi Musa menggunakan mukjizat, ya. Nah, kemudian satu ketika sudah selesai, Firaun sudah mati, Bani Israel kembali ke Mesir, ke kampung semula. Nabi Musa berceramah, berkhutbah. Lagi asasi berkhutbah, ada satu orang bertanya, "Wahai Musa, engkau ini betul-betul hebat, betul-betul menguasai semua ilmu. Apakah ada di Bani Israel ini orang yang alim, yang melebihi dari ilmu?" Ada yang nanya seperti itu. Apakah ada di kita-kita ini, di antara kita ini orang alim yang ilmunya lebih dari kamu? Di atas kamu. Kata Musa, tidak ada. Nah, mulai sombong dari Musa kan. Mulai sombong, rupanya tidak boleh sombong itu. Meskipun sebenarnya di antara Bani Israel itu memang Nabi Musa yang paling tinggi ilmunya, tetapi tidak boleh kita mengaku kita lebih tinggi. Nabi Musa jawab, tidak ada. Saya anak a'lam, ya, saya yang paling alim di antara Bani Israel. Makanya oleh karena itu ditegurlah Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fauqa kulli zi ilmin alim, wa fauqa kulli sama'in sama. Di atas langit masih ada langit lagi. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Wahai Musa, engkau cari seorang hambaku. Dia bertempat tinggal di pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain. Di mana kamu kehilangan ikanmu, itulah tanda-tandanya dia di situ. Nabi Musa mengajak seorang asistennya, kalau sekarang asistennya, muridnya, namanya Yusha bin Nun. Yang akhirnya setelah Nabi Musa dan Harun meninggal, Yusha ini menjadi nabi juga, tapi bukan rasulnya, jadi nabi. Asistennya dibawa. Kata Nabi Musa, "Wahai asistenku, kita diperintahkan untuk menemui seorang hamba Allah di satu tempat sampai kita ketemu, atau saya akan melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali, walaupun bertahun-tahun. Kita harus ketemu dengan orang yang diperintahkan oleh Allah." Berjalanlah mereka berdua, jalan kaki. Karena kecapean, akhirnya berhenti di atas satu batu besar, mereka mengasuh di situ. Nabi Musa tertidur karena kecapean. Yang asistennya Yusha bin Nun tadi itu tidak tertidur, cuman dia lihat kreseknya, tas plastiknya untuk membawa ikan itu. Ikan itu kan habis dimasak, itu bakal di jalan dimakan. Bergerak-gerak kresek. Ini kan ikan sudah digoreng, kok bergerak-gerak lagi?
Dia semakin heran. Dia lihat bergerak-gerak, akhirnya ikan itu keluar dari plastik itu, meloncat ke lautan, ke dalam laut. Dan laut yang dilalui oleh ikan itu tetap berlubang. Semakin heranlah Yusa tadi lihat. Ini ikan apa ini? Kan kemarin tuh ikan biasa yang saya goreng ini. Ya. Digoreng, dikasih apa? Kalau di sini apa bukan sambal namanya di sini apa? Seruit. Nah, ada seruitnya, ada durian itu apa? Tempoyanya. Lah, sekarang kok ikannya berjalan. Heran. Yusa tuh tidak membangunkan Nabi Musa. Karena keheranannya itu dia bingung sendiri. Ini ada apa ini? Kok ikan habis digoreng kan hidup lagi, bisa meloncat kan? Sudah, begitu Nabi Musa terbangun, Nabi Musa bilang, kita berangkatlah mereka berdua. Yusa tidak cerita sama Musa, ikannya lari, melarikan diri. Berangkat aja. Begitu sudah waktu makan, Nabi Musa bilang, Yusa, kita sudah lapar, kita berhenti, kita makan dulu. Nah baru dia ingat, ikan kita sudah tidak ada, ya ada cuma seruitnya. Seruit di untuk buaya masih ada, tapi ikan sudah kemana? Lah saya lupa cerita sama engkau wahai Musa. Tadi ketika engkau tidur di batu besar itu, ikan itu bergerak-gerak dan hidup lagi. Dia meloncat ke air. Bekas loncatannya itu berlubang. Kata Nabi Musa, ini tandanya. Kita balik. Nabi Musa bilang, itu tanda kan dihilangkan oleh Allah. Di mana engkau kehilangan ikan, itulah tempat orang itu. Berarti sebenarnya itu dia sudah di tempat, sudah ada di tempat yang dia tuju. Baliklah mereka jalan. Akhirnya dia dimakan. Masa tempoyak yang sudah bagaimana makannya? Ada ikannya. Balik, ketemulah dia yang seseorang. Setelah dilihat ciri-cirinya, orang itu adalah yang diperintahkan adalah sebagai hamba kami, abdana min ibadina, seorang hamba di antara hamba Allah. Namanya Nabi Khidir. Ya, kita sekarang nyebutnya Nabi Khidir. Katanya Musa, Assalamualaikum. Wahai Nabi Khidir, saya diperintahkan oleh Allah untuk belajar darimu, supaya engkau mengajarkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya. Nabi Khidir bilang, tidak bisa. Engkau tidak akan bisa menjadi muridku. Engkau tidak akan sabar. Masa? Insya Allah saya akan sabar, kata Musa. Insya Allah saya sabar. Saya berjanji akan sabar. Saya akan mengikuti, akan patuh aja. Apa yang engkau bilang, saya akan patuh aja. Kan syaratnya berguru itu kan itu. Ya. Kalau kami di pesantren itu berguru itu sebetulnya tidak ada yang berani melawan guru itu. Patuh kepada guru. Sudah, kalau begitu kita berangkat. Berangkatlah mereka berdua. Kata Nabi Khidir, syarat pertama, engkau tidak boleh menanyakan tentang apapun yang terjadi di perjalanan kita. Deal? Deal. Deal mereka berdua. Kita menyeberang sekarang, naik perahu. Baru beberapa detik perahu berjalan, ada kampak di situ di perahu itu. Nabi Khidir ngambil kampak, di kampaknya perahu itu. Sampai perahu itu sudah sampai lautan dalam, di kampaknya perahu itu sampai bolong, sampai lepas kayunya itu. Nabi Musa kaget, lah Nabi Khidir kenapa dibolongin bisa tenggelam kita semua ini? Bolongnya besar bukan kecil, bolong besar di kampaknya itu sampai bolong besar. Langsung protes ini sudah saya sudah bilang, jangan bertanya, jangan protes, jangan apa-apa, kamu diam saja. Ya maaf. Maaf dulu, saya bilang maaf. Maaf dulu sekali ini. Tadi nanti tidak lagi. Tetapi anehnya walaupun bolong, air tidak masuk ke dalam. Jadi mereka tidak tenggelam. Setelah selesai di perjalanan laut, mereka masuk di darat, sampai di darat. Udah lapar sekali.
Nabi Musa adalah lapar sekali juga. Kenapa? Karena ikan yang dipersiap, ikan besar ya, ikan dipersiapkan untuk bekal mereka makan, melarikan diri, tidak bisa dimakan. Akhirnya kata Nabi Musa, bagaimana kalau kita minta makan ke orang kampung di sini? Nah, kamu berulah lagi. Saya kan guru kamu, saya kamu perintah minta makan. Tidak ada cerita makan-makan. Tapi lama-lama Nabi Khidir bilang kasihan juga, udah kita minta aja sama penduduk di sini. Tetapi karena tidak ada yang kenal, tidak ada yang memberi makan. Siapa lu? Dari mana lu? Bukan orang sini. Kita minta makan di sini. Cari masalah aja kamu bertiga ini. Tidak ada yang mau, satu kampung pun tidak ada yang mau mendoakan mereka itu. Setelah capek minta makan tidak dikasih orang, ada rumah gubuk yang hampir rubuh. Kata Nabi Khidir, udah kita luruskan, kita tegakkan kembali rumah ini yang kuat dan bagus. Kata Nabi Musa, oh ini bisa alasan kita untuk minta makan sama mereka ini. Ada pekerjaan ini, ada misalnya ada proyek ini, ya. Ini proyek ini bisa kita jadikan alasan untuk bisa makan sama penduduk sini. Nah, kamu ngomong lagi. Kamu perintahkan saya, pemerintah saya lagi. Ada Musa kedua kali maaf, ya. Kedua kali maaf. Tidak lagi, setelah tidak lagi. Saya kan sudah bilang kamu tidak akan bisa ikut dengan saya. Ada aja yang protes. Akhirnya mereka Nabi Musa mengikut. Akhirnya di kerja keras mereka mendirikan kembali rumah yang roboh itu sampai selesai. Sudah, Nabi mereka pergi. Di kampung itu ketemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil sekali yang belum memais. Begitu ketemu dipanggil oleh Nabi Khidir, lalu dipatahin lehernya oleh Nabi Khidir. Sampai meninggal anak itu, mati di tempat situ. Semakin kaget nih Musa. Lima qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi. Kenapa engkau bunuh anak kecil yang tidak berdosa? Tidak ada salah apa-apa. Nabi Khidir bilang, nah ketiga kali. Sudah 3 kali kamu memprotes apa yang saya buat. Tidak ada maaf lagi bagimu sekarang. Ini waktu kita berpisah. Tidak ada lagi. Tidak ada maaf yang keempat. Cukup 3 kali itu saja. Tetapi sebelum berpisah, saya akan ceritakan apa sesungguhnya kejadian 3 kali yang kamu selalu protes dalam kejadian itu. Yang pertama, ketika membolongi perahu. Tahu tidak kamu itu? Kenapa saya bolongin perahu orang itu? Karena beberapa jam setelah kita berjalan itu, pemerintah setempat yang zalim akan merampas semua perahu yang ada, yang bagus. Kalau perahunya bolong, pasti tidak akan diambil, dirampas oleh pemerintah. Orang udah bolong tuh apalagi. Tapi nanti sendirinya bolongannya itu akan ketemu lagi dengan perahunya. Kata Nabi Khidir, ini bolongnya yang terlepas itu nanti akan nutup sendiri itu. Setelah perahunya tidak jadi diambil oleh penguasa zalim. Nabi Musa angguk-angguk, oh begitu. Yang kedua, masalah meluruskan bangunan yang sudah mau roboh. Tahu enggak kami? Di bawah rumah itu ada simpanan emas, harta karun yang ditinggalkan oleh seorang ayah untuk anaknya, 2 orang anak yatim. Mereka hampir dewasa. Kalau rumah itu roboh, kemungkinan besar akan diketahui orang apa yang ada di dalam rumah itu. Makanya supaya tidak diketahui, kita harus dirikan kembali rumah itu. Nah bisa membuat momennya. Oh benar ya, benar juga itu. Iya benar. Yang ketiga, nah masalah anak kecil. Nah kalau masalah anak kecil itu kata mikirin, itu bukan urusan saya. Allah yang perintahkan saya. Allah kasih tahu bahwa anak ini ketika dia dewasa nanti akan memaksa bapak dan ibunya menjadi kafir. Makanya supaya itu tidak terjadi, dia dimatikan dari sekarang, dari kecil ini. Nanti Allah akan mengganti yang lebih baik dari anak itu untuk bapak dan ibunya. Nabi Musa terperangah aja.
Benar semua kalau begitu, ya kan? Ya, tetapi akhirnya mereka berpisah. Kita harus sampai di sini, harus berpisah. Goodbye and see you tomorrow. No. See you later, ya, gitu ya. Akhirnya mereka berpisah. Itulah salah satu contoh ibarat bahwa meskipun kita berilmu, kita tidak boleh mengomongin bahwa saya yang paling pintar. Contohnya Nabi Musa dimarahi dan ditegur oleh Allah karena menyombongkan dirinya orang yang teralim di Bani Israel. Baru Nabi Musa bilang ternyata masih banyak yang saya tidak tahu, ya kan? 3 peristiwa Nabi Musa tidak tahu satu pun, makanya dia protes karena tidak tahu itu. Kalau dia tahu seperti ilmu Nabi Khidir, dia tidak akan protes. Saya sudah tahu itu bahwa perahu itu akan diambil oleh penguasa zalim. Saya sudah tahu bahwa di rumah yang mau rubuh itu ada simpanan emas banyak di situ. Saya tahu bahwa anak ini kalau besar nanti akan memaksa bapak dan ibunya menjadi kafir. Kalau sudah tahu seperti itu, tidak mungkin Nabi Musa protes. Tapi karena dia tidak tahu, makanya dia protes. Dalam 3 kejadian Nabi Musa bilang saya tidak tahu. Berarti saya ini bukan orang yang paling alim. Masih banyak yang saya tidak tahu. Akhirnya peristiwa itu, dan peristiwa ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, semua yang saya ceritakan tadi itu, 3 peristiwa tentang Nabi Musa itu ada di dalam Al-Quran semuanya, kejadiannya itu ada jelas ayatnya. Oleh karena itu wajar kalau kisah Nabi Musa alaihissalam ini sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, karena ini memberi semangat kepada Rasulullah SAW untuk berjuang menegakkan kebenaran, menegakkan agama Allah meskipun menghadapi siapa saja. Contohlah Musa menghadapi Fir'aun pun dia tidak takut, tidak gentar. Itu tentang Nabi Musa, ya. Sebenarnya masih banyak cerita tentang Nabi Musa ini yang di dalam Al-Quran disebutkan. Termasuk diantaranya ketika Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, wa isqala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Kata Nabi Musa, Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi. Ceritanya begini, ada ditemukan seorang yang meninggal dunia, tetapi tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Lalu umat Nabi Musa minta kepada Rasulnya, wahai Musa, engkau Rasul Allah, engkau bisa bertanya sama Allah, siapa pembunuh orang ini? Dijawab oleh Musa, potong sapi. Lah kan kaget Bani Israil. Orang tanya siapa pembunuh, dijawab potong sapi, seekor sapi. Qalu atattakhizuna huzwa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kata Bani Israil, apakah engkau ini mempermain-main dengan kami? Kami tanya siapa yang membunuh orang ini, lalu jawabannya potong sapi. Apa jadi nggak nyambung itu ya? Nggak nyambung antara pertanyaan dan jawabannya. Kata Nabi Musa, saya tidak main-main. Ini serius. Sungguh Allah menyuruh kamu motong sapi. Lalu ditanya, Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalik. Kata mereka, sapi apa? Sapi tua atau sapi muda? Dijawab oleh Musa, kata Allah, yang disuruh potong itu adalah sapi yang bukan sapi bikrun, bukan juga tua, tetapi awanun baina zalik, ya yang sedang-sedang, ya, yang belum punya anak dan yang sudah punya anak di antara itu. Lalu mereka langsung cari, langsung bertanya lagi, kalau dulu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa warnanya? Warna sapi ini ada berapa sih? Ada hitam ada ya, putih ada, kuning, coklat, hijau enggak ada. Coklat ada.
Ya, belang-belang ada. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin. Nabi Isa mengatakan Allah perintahkan menyembelih sapi yang warna safra, kuning. Safra faqi'un launuha, kuning yang pekat, gold ya, warna gold, warna emas. Tasurun nazirin, setiap orang melihatnya senang. Nah, akhirnya makin sulit ya. Belum dicari juga. Kalau nuruna rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata saba alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Masih bertanya lagi. Sebenarnya kuning seperti apa sih? Coba jelaskan lagi. Insyaallah kami akan mengikut, akan patuh. Nah, jika cerita akhirnya mereka cari satu Mesir itu cuma ada satu ekor sapi yang seperti ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Akhirnya mereka potong sapinya, lalu kata Allah, faqulna dribuhu bi ba'diha, pukullah mayat itu dengan sebahagian dari sapi itu. Nah, dari riwayatnya ekornya diambil, dipotong, dipukulkan ke mayat ini. Akhirnya mayat itu duduk dan bicara. Ditanya, siapa yang membunuhmu? Yang membunuh saya ini inisialnya A. Itu contoh saja. Artinya yang meninggal tadi itu hidup dan bicara, menjelaskan kepada orang banyak. Kalau kalian bertanya siapa yang membunuh saya ini inisialnya dicarilah orang inisial itu, ketemu. Akhirnya dikisas, dihukum bunuhnya. Begitu dia selesai bicara, dia mati lagi. Tidak lama tanya. Bapak-bapak ibu sekalian, terlalu panjang saya berceramah ini ya. Intinya adalah bahwa kisah Nabi Musa ini adalah kisah yang sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan isinya daging semua. Memang kisah-kisah yang memang hebat-hebat semua. Tapi sayangnya ketika kita baca Al-Quran kita tidak merasakan itu, iya kan? Apa problemnya? Problemnya problem bahasa. Makanya beruntunglah bapak-bapak dan ibu yang sudah memahami bahasa Al-Quran, sehingga begitu baca Al-Quran itu kita memang betul-betul paham. Makanya kalau kita seperti ini sekarang, usahakan anak dan cucu kita tidak seperti kita lagi ya. Diajari dikit-dikit dari sekarang ya. Supaya kan ayat Quran itu tidak terlalu banyak, cuma 6.600 berapa? 66 ayat. Kalau setiap hari kita bisa menguasai satu ayat saja, itu sekitar 6.000 hari. Berapa tahun 6.000 hari itu? 1 tahun 360. Sekitar 17-18 tahun ya. Bisa itu. Kecuali yang sudah berumur 60 tahun sekarang ya tidak bisa lagi. Sudah cukup waktunya. Ya kan? Harus 2 atau 3 ayat setiap hari. Tapi sebenarnya tidak masalah karena ada terjemahan Al-Quran. Cuma problemnya kalau terjemahan itu kita kan harus memegang 2 buku jadinya. Bahasa Arabnya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia apa gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bahwa kisah-kisah Rasul di dalam Al-Quran itu bukan cuma menjadi penyemangat bagi Rasulullah Muhammad SAW, tapi bagi kita juga umatnya ya. Umat kita sebagai umat Rasulullah juga bisa mengambil inspirasi dari kisah-kisah itu, termasuk kisah Nabi Musa AS. Daripada yang saya bacakan tadi itu, kira-kira mana yang bisa kita tiru, kita contoh. Yang pertama, bahwa jangan takut menghadapi siapa saja di dalam membantu membela kebenaran. Nabi Musa jangankan raja biasa, jangankan menteri, jangankan presiden, Tuhan pun dilawannya. Ya, orang yang suruh mengaku Tuhan itu apalagi itu puncaknya manusia itu.
dilawan, dihadapi, ya, malah kalah oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, jangan menyombongkan ilmu pengetahuan, ya. Jangan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu kalau kita sombongkan, khawatirnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sulit bagi Allah mencabut ilmu kita? Tidak sulit. Dikasih pikun saja, selesai urusannya. Iya kan? Apa tuh pikun itu? Tiba-tiba aja orang lupa aja. Sekarang kita ke surah 60 ke atas ini sudah ada beberapa kata-kata yang kita sudah hilang kan? Kemarin kita hafal sekali. Tapi itu belum pikun. Karena namanya masih ingat dia. Kalau dia bisa berjalan keluar, tidak tahu jalan pulang lagi, itu baru pikun itu. Ada di Manado dulu, bukan tetangga ya, orang kampung saya. Mertuanya Pak Lazwardi, ya, almarhum. Bapak itu sudah umur hampir 70-an kali, tapi rajin sekali jalan pagi. Setiap pagi itu dia harus jalan, tidak boleh di rumah. Tapi kalau dia ada keluar, tidak tahu lagi jalan pulang. Sekali orang tanya, Bapak orang mana? Saya orang Padang. Karena orang tahu saya orang Padang, ini nanti ke rumah saya. Lah ini mertuanya Pak Lazwardi. Akhirnya oleh anaknya dikasih dah gelang tangan alamat rumah. Itu betul-betul sudah pikun itu ya. Makanya sebelum kita pikun ya sadarilah bahwa kita tidak boleh menyombongkan ilmu, karena sangat gampang Allah menghilangkan ilmu kita. Dan karena ilmu itu bukan milik kita sepenuhnya. Karena itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di suatu saat bisa dicabut, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Oleh karena itu Nabi Musa kena tegur gara-gara menyombongkan diri. Bagi kita sebenarnya hikmahnya bagus juga. Seandainya Nabi Musa tidak menyombongkan diri, kan tidak ada kisah dia dengan Nabi Khidir, ya kan? Tidak ada contohnya. Nah, akhirnya kita kenal dengan Nabi Khidir karena kisahnya Nabi Musa, ya kan? Konon ceritanya, saya tidak tahu, tidak yakinnya, katanya Nabi Khidir itu sampai sekarang masih hidup. Ada beberapa nabi yang sampai sekarang masih hidup menurut cerita sebagian riwayat. Ada Nabi Idris. Nabi Idris itu yang aneh. Dia jalan-jalan lalu dimasukkan oleh malaikat ke dalam surga. Habis itu dia tidak mau keluar lagi. Tapi dia belum meninggal. Tapi dia ada di surga sekarang. Nanti ketika mau kiamat dia akan dikeluarkan lagi. Nanti kiamat rame-rame dengan manusia biasa. Ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diangkat masih muda sekali. Masih kalau orang Lampung bilang apa, menganai apa? Muli menganai apa? Muli menganai ya, masih muda, masih umur 25 tahun. Nabi Isa itu diangkat ke langit itu umur 25 tahun. Seumur siapa sekarang itu? Ini sudah lewat semua ini, tidak ada 25 tahun. Balik kisah 52 bukan 25. Ya, jadi termasuk Nabi Isa ya, diangkat oleh Allah. Tetapi walau alam bisa kita tidak tahu persis ya, karena kita tidak melihat, tidak bisa meneropong secara batin apa benar pendapat seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terlalu panjang saya cerita, saya akhiri ceramah halal bihalal ini. Saya sebagai pribadi dan sebagai pimpinan Ketua Peneliti Agama Bandar Lampung mohon maaf yang sebesar-besarnya, meskipun kemarin kita sudah bersalam-salaman ya, tapi sekali lagi saya ulangi secara formal, kami sebagai pimpinan PT Bandar Lampung mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang sudah-sudah
Ya akan datang kita ulang lagi gitu. Kadang-kadang masalah itu masalah kecil-kecil saja, ya kan? Tapi kecil-kecil ini kalau sudah terkumpul banyak-banyak, akhirnya itu besar juga. Bercanda-bercanda, tapi akhirnya jadi canda kuda. Kadang-kadang canda itu karena keceplosan, tidak sengaja kan? Tapi insya Allah semuanya kita lepaskan, dan insya Allah ke depan kita apa istilahnya? Ya jangan sengaja lah. Ya, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau sengaja jangan ya. Kenapa? Karena kita, kata Rasulullah, al-mu'minuna bil mu'minin kal jasdil wahid. Orang mukmin sama-sama mukmin itu adalah seperti tubuh, satu tubuh. Ya, kan memang kita satu tubuh. Ada kaki, ada badan, ada tangan, ada kepala. Ya kan? Di kantor kan seperti itu, ada organize, ada susunan dari beberapa komponen jadi satu lah. Apabila sebagian sakit, maka yang lain juga ikut sakit, ya kan? Mestinya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada kawan ini temannya sakit malah dia seneng, syukur. Jangan. Kita sama-sama mendoakan yang baik. Kita sama-sama mendoakan supaya kita semua terhindar dari yang dari ujian, dari penyakit, dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada kita lahir batin, sehat walafiat kita dan seluruh keluarga kita dan orang-orang dekat dengan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.